Jangan pernah puas dengan hasil yang biasa-biasa saja, tetapi capailah hasil yang luar biasa. Ambil tanggung jawab lebih dari apa yang seharusnya Anda lakukan. Sebagaimana tubuh membangun otot ketika menghadapi aktivitas yang berat, demikian juga seorang pria yang perlu menghadapi tantangan hidup dengan tekad untuk menjadi sang pemenang. Bersama saya, Oti Priambodo dan Pendeta Eslomanik, kita akan belajar untuk mengerti rahasia kehidupan yang diubahkan. Pak Pendeta Manik. Ya, Pak. Kehadiran kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk membawa pengaruh dalam masyarakat dalam hal kebaikan. Kalau boleh saya katakan, seumpama garam menambah rasa dan mengawetkan makanan, atau ibarat cahaya menghasilkan kehidupan dan kesehatan melalui perbuatan baik dalam masyarakat, menghasilkan perubahan yang memuliakan Bapa di surga. Pertanyaannya ialah, apa yang menjadi rahasia kehidupan yang harus diubahkan? Diubahkan itu ya? Ya. Ya, Pak Oti. Sebuah kenyataan adalah bahwa begitu banyak dan mudahnya orang Kristen menutup mata terhadap realitas. Ya. Kenyataan begitu. Ya. Dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik. Padahal dalam kenyataannya perlu adanya perubahan. Perlu ada sebuah perubahan ya. Iya. Seorang peneliti yaitu George Barna mengatakan bahwa sementara kebangunan rohani telah terjadi di bagian-bagian lain di dunia ini, jumlah orang Kristen tetap tidak berubah di Amerika sejak tahun 1950-an. Ini di Amerika. Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang, nilai-nilai budaya juga mengalami perubahan. Dan telah membawa manusia bukan pada tingkat kehidupan yang lebih baik, namun justru menjadi lebih buruk, Pak. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, begitu ya, Pak Pendeta Manik ya? Benar, Pak, ya. Benar. Kira-kira mengapa bisa terjadi demikian, Pak Manik? Iya, bagi kita juga perlu memperhatikan di sini, Pak, ya. Yesus memperingatkan kita tentang hal ini. Kita perlu mempertimbangkan gambaran yang luas sebelum kita berpikir tentang bagaimana hal ini mempengaruhi kita secara pribadi. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ketika Kristus Yesus mati di kayu salib, Ia membayar harga untuk dosa dunia dan menebus kita. Membeli kita kembali untuk memiliki hubungan dengan Allah. Ia membayar dengan darahnya bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Iman kepadanya. Kekristenan adalah semua tentang hubungan yang dipulihkan ini antara Allah dengan manusia. Ya, saya pikir ini sebuah pilihan juga bagi kita, Pak Pendeta Manik ya. Iya, seorang Kristen adalah orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus ya, sebagai juru selamatnya. Dan karena itu memiliki hubungan yang hidup dengan Dia. Jadi ini sekali lagi berkaitan dan hubungan dengan Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat itu yang dipercayai ya. Orang yang telah mengalami perubahan dalam identitasnya dari anak Adam menjadi anak Allah. Ingat Pak Oti ya, bahwa Allah tidak memiliki cucu. Jadi dikatakan di sini hanya anak-anak Allah begitu. Iya. Jadi nggak ada cucu, hanya anak-anak. Kekristenan bukanlah soal tradisi, melainkan keputusan pribadi. Keputusan pribadi untuk menjadi anak Allah. Iya, amin ya. Itu bukan tentang agama ataupun aturan, melainkan ketaatan Pak ya. Jadi kekristenan adalah tentang ketaatan akan firman Allah. Firman Tuhan ya, betul ya. Dan perintah yang pertama dan terbesar ialah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Mengasihi Allah adalah dasar dari kehidupan Kristen. Saya selalu tekankan dalam Sang Pemenang ya, untuk menciptakan waktu dalam jadwal kita untuk belajar dan merenungkan firman Allah. Jadi sekali lagi ditekankan tentang waktu teduh atau saat teduh begitu ya? Iya, dan selalu itu ya saya tekankan ya. Waktu teduh atau saat teduh ya, kita perlu membaca, memahami. Jadi bukan hanya membaca ya, memahami dan menerapkan ajaran Alkitab. Nah, mengapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah dapat diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Jadi Allah ingin menjamah dan mengubah hidup. Alkitab mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku, ya kan? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ya, jadi ketika hidup kita hanya sebagai pendengar firman saja, maka sebenarnya kita ini sebagai penipu. Penipu, ya betul ya. Itu Alkitab katakan ya. Jadi kita sudah menipu diri kita sendiri di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai mempelajari bidang-bidang praktis yang menyangkut uang, pernikahan, membesarkan anak, apalagi pekerjaan, kemudian dan masa-masa sulit, kita harus memahami alasannya sebenarnya untuk mempelajari kitab suci. Melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Yakobus selanjutnya mengatakan, tetapi siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar lalu melupakannya. Tidak. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu kata Yakobus 1 ayat 25. Ya, Pak Pendeta Manik. Ya. Pada saat kita meneliti bagian firman Tuhan yang kita baca, pasti ada rahasia yang kita temukan di sana. Ya, betul. Alkitab bukanlah semata-mata buku yang dihormati. Kan ada yang menghormati kitabnya ya. Kitab adalah firman Allah yang hidup dan yang mengandung janji, Pak. Ya. Firman Allah yang hidup yang mengandung janji. Dan bahwa apa yang dikatakannya tidak akan kembali dengan sia-sia. Hal ini adalah seumpama sebutir benih yang ditabur dan akan bertumbuh di dalam hati. Jadi akan menghasilkan sesuatu begitu ya. Amin, ya. Dan dalam kesempatan ini saya mengajak kita membaca dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Dan kemudian kita mempertimbangkan pertanyaan rahasia dari dalamnya. Nah, bisakah Pak Oti membaca ayat firman ini? Tentu Pak Manik. Dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Pak, ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, siapa saja yang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, terima kasih Pak Oti ya. Nah, sekarang pertanyaan satu rahasia yang kita dapatkan adalah ada satu perintah untuk ditaati. Apakah di sana ada satu perintah untuk ditaati begitu ya? Nah, saya lihat kalau di sini Pak Pendeta Manik, Yesus memerintahkan kepada kita bukan hanya untuk mendengar firman-Nya, tetapi juga untuk melakukan apa yang dikatakannya. Iya. Apakah ada satu janji untuk diklaim? Jelas bahwa firman Allah menyediakan satu landasan yang teguh, Pak Pendeta Manik. Firman akan menolong kita untuk tetap berdiri teguh bila mana kesusahan itu datang. Nah, apakah ada satu dosa untuk dihindari? Ya, tentu kalau kita melihat dari bagian ini, jika kita mendengarkan firman Allah tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan, itu berarti kita tidak taat kepada Allah. Berarti kita sudah berdosa. Berdosa ya? Nah, kita sedang membangun hidup kita di atas landasan kita sendiri. Bukan di atas landasan Allah. Pada akhirnya rumah kita atau kehidupan kita akan runtuh. Akan runtuh Pak ya. Berikut, apakah ada satu aplikasi untuk diterapkan? Ya, saya coba untuk menjawabnya nih Pak Pendeta Manik. Ternyata ada perbedaan besar antara seorang yang membangun di atas batu dan yang membangun di atas tanah tanpa satu landasan. Iya, dasar ya. Kita semua dapat dilanda oleh kesulitan hidup.
Dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut sebagai seorang sang juara atau sang pemenang, berarti kita perlu membangun di atas dasar yang tepat, yaitu dasar firman Allah. Gitu. Ya. Nah, dan akhirnya apakah ada sesuatu yang baru yang dapat dipelajari tentang Allah? Dalam perumpamaan ini rujukan kepada batu ya. Batu mengingatkan kita akan apa yang dikatakan Raja Daud. Ya Tuhan, bukit batuku ya. Pertahananku dan penyelamatku, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung. Ya, apakah kehidupan kita dibangun di atas batu itu? Apakah kita membangun kehidupan Anda di atas batu itu? Ya, ini sebuah perenungan tersendiri Pak Pendeta Manik ya. Baik Pak Pendeta Manik, terima kasih untuk kesempatan berbincang-bincang bersama, mengembangkan hubungan kasih dengan Allah menyebabkan kita ingin mengasihi Dia. Amen. Itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amen. Dia yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku juga akan mengasihinya dan menunjukkan diriku kepadanya. Artinya bahwa rahasia hidup yang diubahkan adalah mengasihi dan mentaati Allah. Amin. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261 Batu 65302 atau SMS 081333777386 atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.